Halo Sobat Monper semuanya, balik lagi sama Momon di sini. Di video kali ini sedikit berbeda karena kita akan jalan-jalan ke Monumen Pers Nasional. Kita akan tuntur ada apa aja di dalam, ada benda-benda unik apa di dalam. Tapi di dalam video ini aku nggak akan sendirian. Nantinya kita akan ditemenin oleh seorang pemandu dari Monumen Pers Nasional yang akan ngebantu ini jelasin ini benda apa, ini barang apa, ini sejarahnya bagaimana. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam Monumen Pers Nasional. Oke, sekarang kita udah siap buat masuk ke dalam Monumen Pers Nasional. Halo, Halo, Mas. selamat datang di Monumen Pers Nasional. Ada yang bisa aku bantu? Aku mau jalan-jalan di Monumen Pers Nasional nih, Mas. Oh, boleh. Tapi isi buku tamu dulu ya. Oke. Sudah nih Mas, aku udah ngisi buku tamu. Terus Oke. sekarang apa lagi nih Mas? Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Oke. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ardi yang akan memandu kalian keliling Monumen Pers Nasional. Nah, di Monumen Pers Nasional itu bakal ada ruang pamer. Nanti setelah kita dari ruang pamer, bakal kita main-main ke ruang baca koran dan majalah, lalu terakhir kita ke perpustakaan. Oke. Nah, bagian pertama ruang pamer itu adalah di sebelah sini. Nah, di bagian ini kita berusaha menjelaskan tentang sejarah Monumen Pers Nasional. Nah, Monumen Pers Nasional itu sejarahnya panjang loh. Jadi dibangun sejak tahun 1918 oleh Abu Kasar Natmodirono. Dia ini adalah arsitek pertama Indonesia, arsitek pribumi pertama Indonesia. Nah, kita ke sebelah sini, lebih dekat lagi. Nah, dulunya gedung Monumen Pers Nasional itu bernama Sosietet Mangkunegaran. Sosietet itu artinya adalah ruang pertemuan dalam bahasa Belanda ya. Nah, ruang ini diperuntukkan untuk kaum bangsawan atau anggota yang udah mendaftar untuk bisa bertemu. Jadi dulu ada tempat bermain seperti catur dan juga banyak meja-meja dan kursi sebagai wahana bertemu. Nah, dulunya gedung Monumen Pers Nasional itu seperti ini sejak dibangun. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya tadi lihat di luar ada sedikit perbedaan karena gedung ini udah melalui banyak perubahan. Seperti itu. Nah, gedung ini dalamnya seperti ini di zaman dulu. Seperti kalian bisa lihat ada kursi dan juga tempat bermain yang lain. Dulunya juga warnanya sempat warna putih. Gitu. Dan gedung ini udah menyaksikan banyak sekali peristiwa ya. Salah satu peristiwa yang penting dan juga menjadi dasar pembangunan Monumen Pers Nasional adalah pertemuan wartawan dari seluruh Indonesia. Jadi wartawan dari seluruh Indonesia bertemu di Monumen Pers Nasional. Pada akhirnya mereka membentuk sebuah serikat namanya Persatuan Wartawan Indonesia. Serikat ini atau organisasi ini adalah organisasi wartawan Indonesia yang pertama setelah kemerdekaan. Nah, karena saking bersejarahnya peristiwa itu dibikinlah gedung Monumen Pers Nasional ini yang dulunya ruang pertemuan dijadikan menjadi sebuah gedung museum yang akhirnya bernama Monumen Pers Nasional. Nah, itu sejarah singkat tentang Monumen Pers Nasional. Kita bergerak ke sebelah sini. Kalau misalnya tadi kalian lihat, kalau misalnya masuk, ada patung-patung. Nah, patung ini adalah patung tokoh-tokoh pers di Indonesia. Ada 10 patung yang kita tampilkan, tapi yang ingin aku tunjukkan kepada kalian adalah patung yang di sebelah sana. Ayo kita ke sebelah sana ya. Nah, di setiap sejarah itu, setiap bagian dari sejarah ada tokoh, pasti ada tokoh ya yang menjadi cerminan dari sejarah tersebut.
Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang sejarah pers, tokoh yang paling berpengaruh, bukan berpengaruh banget, tapi dia menjadi tokoh penting dari sejarah pers Indonesia adalah Bapak Pers Indonesia, namanya Tirto Adisuryo. Nah, Tirto Adisuryo ini kenapa menjadi Bapak Pers Indonesia? Kenapa juga jadi tokoh pers Indonesia? Karena dia adalah orang Indonesia pertama yang membuat surat kabar dari, oleh, dan untuk orang Indonesia. Nah, pada waktu itu pers atau misalnya surat kabar belum banyak berdiri karena proses pencetakannya itu cukup mahal. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mencetak surat kabar. Nah, dia ini adalah orang pertama yang bikin surat kabar yang dia memang diperuntukkan oleh dan untuk perjuangan masyarakat Indonesia. Surat kabar pertamanya itu diterbitkan atas nama Medan Priayi yang terbit tahun 1907 di Bogor dan Bandung. Nah, karena jasanya itu dia dianugerahkan menjadi Bapak Pers Indonesia sekaligus juga pahlawan nasional. Nah, kalau ini tokoh pers, kalau misalnya kalian bergerak ke sebelah kiri, ada contoh-contoh surat kabar dan majalah yang kita koleksi. Kita punya hampir 400.000 eksemplar surat kabar dan majalah. Nah, kalau yang teman-teman lihat di depan ini, ada 5 contoh surat kabar dan majalah yang kita nilai bisa merepresentasikan koleksi monumen pers nasional. Nah, seperti di sebelah sana, yang pertama ada namanya Cahaya Siang, surat kabar Minahasa dari Sulawesi. Nah, ini dia berbahasa Melayu, terbit tahun 1894. Seperti itu. Nah, bergerak ke sini lagi ada Koran Kedaulatan Rakyat. Koran Kedaulatan Rakyat atau biasa disebut KR adalah koran legendaris dari Jogja. Kenapa dia legendaris? Karena dia adalah koran Indonesia paling tua yang masih terbit sampai sekarang. Lebih banyak lagi koran-koran atau majalah yang lebih tua dari KR ini, tapi yang masih terbit sampai sekarang dan paling tua adalah KR dari Jogja. Ini adalah edisi pertamanya, terbit 27 September 1945. Seperti itu. Dan ini yang ketiga, ada Warta Surabaya Su. Warta Surabaya Su ini adalah koran waktu zaman penjajahan Jepang. Kalau teman-teman lihat, di tanggal terbitnya tanggal 10 November 2604. Ini adalah penanggalan Jepang, yang kalau kita terjemahkan ke kalender Masehi menjadi 10 November 1944. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri koran-koran lain yang cukup tua dan menarik untuk dibaca. Oke, kita bergerak ke sebelah sini. Nah, kalau di sini adalah ruang Mangkunegara ya. Di sini tempat kita mendedikasikan sebuah ruang, 2 ruang ini untuk sejarah singkat tentang Mangkunegara. Kenapa harus Mangkunegara? Karena dulunya gedung ini adalah gedung kepunyaan Keraton Mangkunegara yang kemudian disumbangkan ke Republik Indonesia. Nah, di sini jadi kita sedikit menjelaskan tentang Mangkunegara dari mulai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ke-7 yang mendirikan gedung ini sampai Gusti Nurul, tokoh sejarah Indonesia. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada sebuah perangkat yang bernama gramofon. Gramofon ini fungsinya adalah pemutar musik. Nah, ini adalah nenek moyang dari handphone teman-teman yang teman-teman sering dengarkan lagu. Jadi setelah gramofon ini ada radio, terus juga ada CD player, berbagai macam. Tapi ini adalah pemutar musik, alat pemutar musik yang cukup tua di zaman modern. Gitu. Jadi ini ada piringan hitamnya, terus juga ada pelantang suaranya. Di bawahnya juga ada radio. Ini kita tunjukkan di sini menunjukkan bahwasannya sejarah Indonesia, sejarah Mangkunegara, sejarah gedung ini sudah lama, sudah lebih dari 100 tahun yang lalu. Seperti itu. Kita ke ruangan sebelah.
Nah, di ruangan ini adalah ruang peresmian sejarah Monumen Pers Nasional. Nah, di ruangan ini kita menunjukkan bagaimana Monumen Pers Nasional itu didirikan. Monumen Pers Nasional didirikan itu tahun 1978, diresmikan oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Nah, seperti di gambar ini teman-teman bisa melihat ada upacara peresmian, namanya upacara boyong ukir menggunakan gunungan. Bisa teman-teman lihat di ilustrasi sebelah di sini. Ini tahun 1978. Di Monumen Pers Nasional itu berdirinya bukan tahun 1918, melainkan tahun 1978. 1918 itu adalah berdirinya gedung Sositet yang akan menjadi gedung Monumen Pers Nasional. Nah, kita bergerak ke sebelah di sini, ruang sejarah pers di Solo. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa gedung Monumen Pers Nasional, museum sejarah pers Indonesia yang bertingkat nasional, tapi letaknya di Surakarta atau Solo? Nah, kita berusaha mencari jawabannya, tapi salah satu dari jawabannya adalah di Solo sebelum zaman kemerdekaan sudah cukup ramai peristiwa atau misalnya banyaknya organisasi yang terbit di Surakarta. Nah, selain organisasi juga banyak surat kabar baru, surat kabar lama yang cukup ramai terbit di Surakarta. Salah satunya adalah yang bersejarah bernama Surat Kabar Bromartani yang terbit tahun 1855. Kenapa ini bersejarah? Karena dia adalah surat kabar berbahasa Jawa pertama. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada ilustrasi Surat Kabar Bromartani terbitnya di Solo. Selain juga surat kabar, di Solo itu juga cukup ramai sekali ya didirikannya organisasi wartawan, Serikat Wartawan sebelum Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, salah satu yang pertama bernama Illanse Journalisten Bond atau IJB. Ini berdirikan di Solo tahun 1914. Kemudian juga ada bernama Persatuan Jurnalis Indonesia atau PERDI yang berdiri tahun 1933. Nah, PERDI ini dinilai sebagai embrio dari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia, menjadikan Solo itu menjadi salah satu kota penting yang punya semangat kewartawanan, semangat jurnalistik, yang pada akhirnya barangkali menjadi alasan para wartawan dulu menentukan bahwa di Solo lah tempat mereka ingin berkumpul dan mendirikan sebuah serikat baru setelah kemerdekaan. Nah, di ruangan ini kita ingin menunjukkan hal bersejarah seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke ruang sejarah pers Indonesia. Ya, selamat datang di ruang sejarah pers Indonesia. Nah, ini adalah ruangan utama kita, di mana kita menceritakan sejarah pers Indonesia dari awal sampai nanti yang paling akhir. Kita ceritakan secara kronologi. Nah, di bagian pertama ini adalah bagaimana sejarah pers Indonesia sebelum masuknya mesin cetak. Nah, sebelum masuknya mesin cetak, ternyata orang Indonesia itu udah melakukan namanya komunikasi massa, alias komunikasi kepada banyak orang ya, yang nggak bisa kita hitung. Nah, di sini ada 3 contoh representasi yang menjadi sejarah pers Indonesia sebelum masuknya mesin cetak. Ada yang bernama kentongan. Kentongan ini umum ditemukan di daerah Jawa ya. Nah, tapi juga kalau sekarang teman-teman bisa melihat di seluruh Indonesia, banyak masyarakat yang menggunakan kentongan. Nah, kentongan ini
zaman dulunya sampai sekarang masih dipakai, tapi uniknya dia punya ritme tersendiri. Jadi kalau misalnya dia dipukul sesuai iramanya, dia ada artinya. Misalnya dipukul 2 kali, tek 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 tek, misalnya ada maling dan sebagainya macam. Beda-beda setiap daerah, itu tergantung dengan daerahnya ya, tergantung dengan masyarakatnya. Setelah kentongan juga ada namanya tahore. Tahore ini adalah alat komunikasi tradisional yang terbuat dari cangkang kerang, asalnya dari pesisir Maluku. Jadi pada waktu zaman dulu itu, masyarakat di pesisir Maluku itu menggunakan cangkang kerang untuk berkomunikasi. Caranya adalah ditiup seperti trompet. Nah, selain tahore juga ada tifa. Tifa ini umum kalau misalnya kita lihat bentuknya saja seperti kendang ya, seperti gendang. Tapi bagi masyarakat Papua, tifa ini fungsinya bagi raja untuk memanggil masyarakatnya. Jadi ketiga ini adalah memiliki fungsi sebagai alat komunikasi yang cukup kuno sebelum masuknya mesin cetak Indonesia. Jadi di ruangan ini juga kita mempunyai koleksi bernama radio kambing. Nah, kenapa namanya radio kambing? Nah, ini radio dia punya sejarah panjang ya. Karena radio ini udah ada sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Nah, pada waktu Indonesia merdeka, kan Belanda datang kembali tuh ke Indonesia dibonceng oleh Nika. Nah, pada waktu itu Belanda ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Surakarta. Belanda masuk ke Surakarta ingin mengambil alat-alat komunikasi yang strategis. Salah satunya adalah radio. Nah, radio kambing ini adalah pemancar radio, salah satu pemancar radio yang ada di Surakarta. Nah, tapi oleh pejuang Republik nggak ingin radio ini diambil alih, akhirnya dilarikan ke kaki Gunung Lawu. Di sana disembunyikan di rumah warga. Nah, ternyata di rumah warga itu ada kandang kambing. Nah, ketika mereka siaran dari rumah warga tersebut terdengar suara-suara kambing. Nah, pada akhirnya orang Solo dan sekitarnya yang mendengarkan radio ini menganggap bahwa ini adalah bernama radio kambing. Seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu dari sedikit saksi bisu tentang kemerdekaan Indonesia. Ini bisa teman-teman lihat di Monumen Pers Nasional. Nah, kita selanjutnya bergerak ke bagian belakang. Teman-teman bisa melihat koleksi-koleksi kita seperti radio. Juga ada sejarah pers sejak zaman masuknya mesin cetak. Nah, teman-teman kalau misalnya main ke yang di bagian belakang ini, teman-teman bisa melihat koleksi mesin tik yang kita susun berdasarkan umurnya, dari yang paling tua nanti sampai sana yang paling muda. Nah, kalau yang muda itu udah bisa dibawa pakai koper. Nanti kalau misalnya ini susunannya kita lanjutkan sampai sana, akan menjadi laptop yang sering teman-teman pakai. Seperti itu. Ini adalah nenek moyang dari laptop komputer teman-teman sebagai alat untuk ngetik, untuk menulis. Nah, lanjut. Kalau kita ke sebelah sini ada koleksi lain. Nah, yang menarik ada koleksi tas dan kamera milik Fuad Muhammad Syarifuddin. Nah, biasa disebut wartawan Udin ini adalah tokoh pers yang meninggal dunia karena dianiaya selagi melaksanakan pekerjaannya sebagai wartawan. Nah, pada waktu itu tahun 1996 di Jogja, wartawan Udin ini mendapatkan kekerasan sampai dia meninggal dunia. Nah, pada akhirnya kekerasan yang dialami itu tidak mendapatkan titik temunya atau titik cerahnya yang ketahuan siapa yang mencelakai wartawan Udin ini. Nah, menjadikan dia simbol bahwasanya pekerjaan wartawan itu masih dekat dengan kekerasan. Nah, ini adalah tas dan kamera yang dia pakai waktu dia mendapatkan penganiayaan tersebut. Nah, ini adalah alat interaktif untuk menerangkan tentang tokoh pers nasional Indonesia dan juga peta persebaran flora di Indonesia. Nah, tokoh pers itu teman-teman bisa tinggal sentuh saja, terus cari, lihat tokoh-tokoh pers yang kita simpan sejarahnya. Seperti contohnya ada Ani Idrus.
tokoh wartawan dari Medan. Dia juga bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris. Selain tokoh, tadi juga ada peta persebaran koran. Teman-teman bisa melihat di setiap provinsi itu ada koran apa aja yang kita punya di Monumen Pers Nasional. Contohnya ini, Jawa Tengah, seperti kita sekarang juga ada Solo Pos, Suara Merdeka, dan segala macam. Sampai misalnya dari Aceh, sampai Papua. Seperti itu. Nah, ini koran-koran yang tampil di sini, teman-teman bisa baca di Monumen Pers Nasional.